트레저와 함께 달려 Ready for action, let's go 추억 건물을 찾으러 Bombastic side-eye, criminal offensive side-eye. Tapi bohong. Ketimpangan global. Perkembangan masyarakat global dapat dicirikan dengan pergerakan antar bangsa tanpa ada batasan ruang dan waktu. Dalam hal ini, negara bersifat terbuka terhadap negara lain tanpa adanya sekat teritorial, ruang, ataupun waktu. Keadaan ini menimbulkan tantangan terbesar, yaitu ketidakseimbangan pertumbuhan sosial, politik, budaya, dan ketimpangan pertumbuhan ekonomis. Jika tidak disikapi dengan tepat, ini akan berimbas pada persaingan ketat antar pasar dan tenaga kerja secara global. Teori ketimpangan global. Banyak teori untuk menerangkan ketimpangan global. Berikut beberapa di antaranya. 1. Teori kolonialisme. Teori kolonialisme dimulai di Inggris sekitar tahun 1750 ketika industrialisasi menyebar di seluruh Eropa Barat. Teori ini merujuk pada satu negara yang menjadikan banyak wilayah sebagai koloninya. Kegiatan ini diawali oleh negara industri, negara kapitalis. 2. Teori sistem dunia. Teori ini dikemukakan oleh Immanuel Wallerstein. Dia menganalisis bagaimana industrialis menghasilkan 3 kelompok bangsa, yaitu 1. Negara inti, yaitu negara yang lebih dulu melakukan industrialisasi dan mendominasi negara yang lemah. 2. Negara semi periferi, yaitu negara yang bergantung pada perdagangan negara inti. 3. Negara periferi, yaitu negara pinggiran. 3. Teori ketergantungan. Teori ketergantungan menganggap bahwa keterbelakangan sebagai akibat suatu sistem kapitalis internasional yang dominan, yang berbentuk perusahaan multinasional, dan bersekutu dengan elit lokal di dunia ketiga yang menggunakan kelebihan mereka yang istimewa untuk mempertahankan kedudukan mereka. 4. Pendekatan struktural adalah cara lain untuk memandang ketimbang dunia dalam hal kesejahteraan dari kekuasaan. Pendekatan ini memandang bahwa kemiskinan dan ketergantungan dunia ketiga tidak disebabkan oleh keputusan kebijakan yang sengaja dibuat di Amerika, Inggris, atau Moskow. 5. Teori fungsional. Teori ini percaya bahwa ketidaksetaraan tidak bisa dihindari dan memainkan fungsi penting dalam masyarakat. Menurut Kingsley David dan Wilbert Moore, Henslin 2007, salah satu penyebab ketidaksetaraan dari stratifikasi masyarakat adalah masyarakat yang harus memastikan bahwa posisi-posisinya terisi. 6. Teori konflik. Teori konflik melihat ketimpangan sebagai akibat dari kelompok dengan kekuatan mendominasi kelompok yang kurang kuat. Mereka percaya bahwasannya kesenjangan sosial mencegah dan menghambat kemajuan masyarakat karena mereka yang berkuasa akan menindas orang-orang tak berdaya untuk mempertahankan status. Kedudukan atau posisi menjadi penting selama mereka yang berkuasa menganggap kedudukan tersebut signifikan. 7. Teori pertumbuhan neoklasik. Teori ini pertama kali dimunculkan oleh Douglas C. North. Teori ini beranggapan bahwa mobilitas faktor industri, baik modal maupun tenaga kerja pada awal proses pembangunan kurang lancar. Hal ini berakibat modal dan tenaga kerja meluas. Namun apabila proses pembangunan terus berlanjut dengan makin baiknya sarana dan prasarana komunikasi, mobilitas modal dan tenaga kerja akan semakin lancar. Klasifikasi ekonomi Bank Dunia. Bank Dunia menggunakan data dari pendapatan kotor sebuah negara atau Gross National Income (GNI). GNI terdiri penjualan semua barang dari servis termasuk pendapatan bersih dari luar negeri yang diperoleh warga negara maupun perusahaan dari negara tersebut. Negara dengan pendapatan rendah adalah negara dengan pendapatan menengah bawah memiliki GNI 1025 dolar per kapita atau kurang. Sebagian besar berada di Asia atau Afrika. Negara dengan pendapatan tinggi adalah negara yang memiliki paling tidak 12.476 dolar per kapita. Contohnya Amerika Serikat, Kanada, Jerman, dan Inggris. Negara dengan pendapatan menengah adalah negara-negara yang memiliki GNI paling tidak 1026 dolar sampai 4035 dolar per kapita dan pendapatan menengah atas memiliki GNI antara 4036 dolar sampai 12475 dolar. Contohnya Brazil, Tiongkok, dan Namibia. Koefisien Gini digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan distribusi pendapatan di satukan negara atau antar negara. Namanya berasal dari nama ekonomi Italia yang menemukannya, Corrado Gini. Koefisien Gini menghitung ketimpangan pemasukan dengan jarak 0 sampai 1.
Pengaruh ketimpangan global. A. Ketimpangan global dalam sejarah. Penelitian Branko Milanovic 2009. Pada perhitungan perkiraan rasio Gini dunia selama 200 tahun 1820 sampai 2002 didapat peningkatan bertahap. Artinya terjadi peningkatan ketimpangan pendapatan antar negara di dunia, utamanya pada tahun 1980 sampai 2002. B. Pengaruh ketimpangan global pada rakyat miskin. Berdasarkan data dari UNDP 1992 dan 2005, Ortiz dan Cuminis 2011 membuat ilustrasi bagaimana distribusi pendapatan secara global memperlihatkan pemusatan pendapatan terdapat pada bagian atas dan menetes ke bagian bawah. C. Pengaruh ketimpangan global pada kelas menengah. Ortiz dan Cuminis 2011 dengan mengambil data UNDP, Bank dibuat, dan Eurostat menyatakan bahwa pada negara dengan pendapatan rendah dan tinggi, rakyat miskin dan kelompok menengah mengalami kemunduran pendapatan. Hakikat ketimpangan sosial. Menurut Andrianov Chaniago 2012, ketimpangan sosial adalah buah dari pembangunan yang hanya berlokasi pada aspek ekonomi dan melupakan aspek sosial. Ketimpangan sosial muncul karena pengambil kebijakan cenderung menganggap pertumbuhan ekonomi, meningkatnya pendapatan per kapita, dan pembangunan infrastruktur adalah tujuan utama pembangunan. Ketimpangan sosial ditandai dengan ketidaksetaraan peluang dan penghargaan untuk posisi sosial yang berbeda atau status dalam kelompok atau masyarakat. Ketimpangan sosial tidak sama dengan perbedaan sosial. Uang dikategorikan ke dalam stratifikasi diferensiasi sosial. Ketimpangan sosial dapat dikategorikan sebagai masalah sosial karena terdapat ketidakadilan dalam pemberian kontribusi kepada masyarakat dari berbagai aspek kehidupan. Ketimpangan sosial dalam sejarah. Ketimpangan bukanlah hal yang baru. Ada banyak contoh ketimpangan sosial dalam sejarah. Sebagai contoh, pembangunan pada zaman Romawi menggunakan budak. Sistem feodal kepemilikan tanah pun hadir, yaitu para budak mengolah tanah, sementara raja memiliki tanah dan memerintahkan kerajaan. Cara sosiolog mempelajari ketimpangan sosial. Sosiolog dapat mempelajari hal-hal seperti undang-undang, kebijakan publik, dan nilai-nilai yang dominan dapat menyebabkan ketimpangan sosial dan membantu mempertahankan ketimpangan sosial. Sosiolog juga mempelajari cara reformasi sosial ini membentuk atau mengubah ketimpangan sosial yang ada dalam masyarakat. Bentuk-bentuk ketimpangan sosial. Menurut Andrianov Chaniago, paling tidak terdapat 6 ketimpangan yang terjadi, yaitu sebagai berikut. Samsul Hadi dan kawan-kawan 2004. 1. Ketimpangan desa dan kota. 2. Kesenjangan pembangunan diri manusia Indonesia. 3. Ketimpangan antar golongan sosial ekonomi. 4. Ketimpangan penyebaran aset di kalangan swasta. 5. Ketimpangan antar sektor ekonomi. 6. Ketimpangan antar wilayah dan subwilayah. Faktor penyebab ketimpangan sosial. 1. Faktor struktural. Faktor struktural berkaitan erat dengan tata kelola yang merupakan kebijakan pemerintahan dalam menangani masyarakat, baik yang bersifat legal formal maupun kebijakan-kebijakan dalam pelaksanaannya. Faktor struktural dapat kita ibaratkan sebagai jaringan listrik yang berfungsi sebagai penyalur energi yang memberi aset kepada masyarakat agar energinya dapat dioptimalkan untuk pembangunan diri dan bangsa. 2. Faktor kultural dapat kita ibaratkan sebagai tenaga listrik atau tenaga penggemar kehidupan masyarakat. Hal ini berkaitan dengan sifat atau karakter masyarakat dalam melaksanakan kehidupannya. Apakah ia malas atau rajin, ulet atau mudah menyerah, jujur atau menghalalkan berbagai cara, suka berkompetisi atau menerima apa adanya, dan seterusnya. Kultur atau budaya masyarakat berkaitan dengan nilai-nilai yang dianut oleh suatu masyarakat. Kesimpulan, di antara dampak globalisasi terhadap perubahan sosial di tingkat nasional yaitu ketimpangan sosial. Ketimpangan sosial memiliki arti pembangunan yang hanya berlokasi pada aspek ekonomi dan melupakan aspek sosial. Selain itu, ketimpangan sosial setidaknya memiliki 6 jenis dan juga terdapat 2 faktor penyebab, diantaranya faktor struktural dan faktor kultural.